Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Curhat Sahabat, bersama saya lagi Radin Saha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan orang yang kita benci. Nah, tema ini saya tulis di buku Curhat Sahabat, ya. Bukunya seperti ini. Curhat Sahabat edisi yang pertama. Ini banyak sekali tulisan-tulisan saya. Nah, salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah saya ngambil dari tulisan ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, yang intinya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan rasa benci kita kepada orang lain. Nah, ada 3 kunci, ya. Ada 3 kunci yang ketika kita melakukan ketiganya itu, insya Allah, ya, atas izin Allah, kita sudah bisa menghilangkan rasa benci kita kepada orang lain. Lalu apa ketiga kunci itu? Yang pertama adalah kita harus memutuskan berdamai dengan orang yang kita benci. Kenapa orang sulit sekali, ya, menghilangkan rasa benci itu? Karena dalam dirinya dia tidak mau berdamai dengan orang itu. Dia tidak mau menghilangkan rasa benci itu. Jadi yang pertama adalah niat, ya. Niat kita untuk berdamai dengan orang yang kita benci, itu yang paling utama. Ketika kita menghilangkan unsur yang ini, yaitu unsur niat ini, maka rasa-rasanya sulit kita melepas perasaan-perasaan benci kepada orang lain. Jadi yang pertama adalah kita harus berniat, ya Allah, aku memiliki niat untuk menghilangkan perasaan-perasaan benciku kepada orang lain. Ya Allah, aku ingin berdamai dengan orang lain, dengan orang yang kita benci itu. Sobat semuanya, ketika kita memutuskan untuk berdamai dengan orang yang kita benci, maka diri kita itu tanpa kita sadari itu akan mengikuti apa yang kita katakan. Jadi meskipun hati masih sulit, ya, meskipun hati masih sulit untuk berdamai dengan orang lain, minimal kita sudah mengatakan berdamai dengan orang lain. Katakan, ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya aku berdamai dengan si fulan. Aku memutuskan untuk memaafkan si fulan. Jadi yang pertama itu niat untuk berdamai dengan orang yang kita benci. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah memaafkan. Ketika kita sudah berniat untuk berdamai dengan orang yang kita benci, lalu yang kita lakukan adalah memaafkan. Ya, memaafkan. Katakan, ya Allah, meskipun kita perlu menerima dulu, ya, emosi kita hari ini. Misalnya hari ini kita masih sulit untuk melupakan atau sulit untuk menghilangkan perasaan benci itu, maka kita harus akui dulu. Ya Allah, meskipun hari ini aku sangat benci sama si fulan, aku masih marah, masih kesel sama si fulan, tapi atas izin-Mu aku memaafkannya. Ya Allah, meskipun aku masih benci sama si fulan, aku memaafkannya. Katakan hal seperti itu sesering mungkin, ya. Meskipun hati masih sulit untuk memaafkan dia, gitu ya, tapi minimal mulut sudah kita katakan. Mulut itu adalah sebuah perintah. Ketika kita mengatakan sesuatu, maka semua organ tubuh kita
akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Sobat, ketika kita memaafkan orang itu bukan berarti ya orang itu pantas untuk dimaafkan, tapi kita pantas untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Orang yang penuh dengan rasa benci itu ya hidupnya tidak akan nyaman, makan sulit atau susah untuk makan, merasa tidak enak, tidak nyaman, tidur pun gelisah karena memikirkan orang yang kita benci gitu ya. Kemanapun kita merasa gak nyaman, apalagi kalau ketemu orang yang kita benci, perasaan kita malah tambah gak nyaman. Padahal ketika kita dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi marah, kondisi kesel, sedih dan lain sebagainya, yang keluar tuh hormon-hormon yang tidak baik untuk diri kita. Ya, kalau hormon-hormon itu terus keluar ya sepanjang hari selama 24 jam, maka itu tidak baik untuk tubuh kita. Lama-lama ya mental kita sakit, fisik kita juga akan sakit. Nah, orang yang kita benci bagaimana keadaannya? Dia fan-fan aja tuh ya. Kita mikirin, kita nggak bisa tidur, makan tidak enak, tapi mereka ya senang-senang aja, happy-happy aja ya, menjalani rutinitas kehidupan dengan lebih tenang, lebih nyaman. Artinya apa? Artinya ketika kita memendam perasaan benci, itu yang rugi adalah diri kita. Ibarat kita menuang racun ya, kita berharap orang yang kita benci itu mati keracunan, tapi yang terjadi sebaliknya, kita sendiri yang keracunan ya. Nah, itulah dampak buruk bagi diri kita ketika kita menyimpan kebencian. Maka kita memutuskan untuk memaafkan dia ya. Bukan karena dia pantas untuk dimaafkan, tapi kita ingin menyayangi diri kita. Kita pantas untuk hidup damai, hidup tenang, hidup rileks, hidup bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan perasaan-perasaan benci dalam diri kita. Jadi yang kedua apa? Memaafkan. Meskipun hati masih sulit untuk memaafkan, minimal kita sudah mengatakan, ya Allah, aku memaafkan fulan. Kemudian langkah yang ketiga, itu stepnya lebih tinggi lagi ya. Langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah mendoakan. Ya, betul, mendoakan. Sulit, iya, ini adalah bagian tersulit. Ya. Jangan mendoakan orang yang kita benci, mendoakan orang lain aja kita sulit kok. Kadang kita itu terlalu egois ya. Doa hanya untuk diri sendiri, ya, atau minimal mendoakan keluarga. Padahal mendoakan orang lain itu mustajab, doanya itu terkabul juga untuk kita loh. Ya, ini hadisnya banyak sekali loh. Ketika kita mendoakan orang lain, ya, maka malaikat akan mengaminkan doa itu, dan juga malaikat mendoakan agar doa itu terkabul untuk diri kita. Doa malaikat, ya, makhluk Allah yang tanpa dosa, itu akan sangat mustajab. Jadi ketika kita sering kali mendoakan orang lain, maka ketahuilah doa itu akan sampai maka doa itu akan sampai kepada kita lebih cepat. Ketika kita mendoakan orang lain, artinya kita sama juga mendoakan diri kita sendiri, dengan dikabulkan doanya itu lebih cepat lagi. Nah, ini memang bagian tersulit ya. Bagaimana kita mendoakan orang yang kita benci? Dengan doa-doa yang terbaik tentunya. Bagaimana kita mendoakan orang yang kita benci ya, agar rezeki mereka banyak, ya, berkah, diberi keturunan yang soleh, diberi umur yang berkah, ya kan, diberi kemudahan untuk beribadah. Itu kan bagian yang tersulit, mendoakan orang yang kita benci dengan doa yang terbaik. Ya. Tapi sobat, ketahuilah
bahwa ketika kita mampu mendoakan orang lain dengan doa yang terbaik, ya, mendoakan orang yang kita benci dengan doa yang terbaik, kita mampu melakukan itu, ya, maka ketahuilah kita sudah tidak menyimpan perasaan benci kepada orang lain. Itu artinya kebencian dalam diri kita itu sudah hilang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah lakukan teknik ini selama 21 hari berturut-turut. Idealnya saat kita mau tidur. Ya, jadi ketika kita mau tidur, kita katakan, ya Allah, aku ingin berdamai dengan diriku sendiri, aku ingin hidup lebih tenang, lebih bahagia, aku ingin berdamai dengan si fulan. Ya Allah, aku memaafkan fulan. Kemudian langkah ketiga adalah mendoakan dengan doa yang terbaik. Lakukan itu selama 21 hari. Insya Allah atas izin Allah, ya, kita akan sudah bisa menghilangkan perasaan benci dalam diri kita, dan hidup kita akan lebih mudah, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.